sambil menikmati Semarang kota. Nah, ini suasana dalam Lawang Sewu. Tiketnya dipegang masing-masing untuk dikarpet. Diskan berikutnya ya. Tapi kurang merah. Marketnya bangunan Lawang Sewu. Jadi kalau posisi kita sekarang di market ini itu di bangunan yang modelnya L pojok sebelah sana. Bangunan yang sekarang kita masuk beserta bangunan yang kecil-kecil ini dulu yang pertama kali mulai dibangun. Dibangun mulai tanggal 27 Februari tahun 1904 sampai 1907. Bangunan pertama ini diarsiteki orang Belanda yang bernama Profesor Jacob Klimkamer sama B.J. Oindak dari Belanda. Sedangkan bangunan yang di sebelah sini ini bangunan yang kedua. Dibangun tahun 1916 selesai 1918. Diarsiteki Thomas Karsten. Thomas Carton. Ya, Thomas Karsten. Belanda juga. Fungsi bangunan Lawang Sewu ini Mas dulu kantor pusat kereta api Belanda. Dulu kan pertama kali kereta api dibangun di Indonesia itu diawali dari Semarang. Makanya kantor pusatnya pun juga dibuat di kota Semarang. Rel kereta apinya dulu nggak jauh dari gedung Lawang Sewu, tepatnya di depan Lawang Sewu, sekarang menjadi Jalan Pemuda. Oh, jadi Jalan Pemuda ya. Dulu rel kereta apinya di situ. Kalau betul, zaman dulu namanya Jalan Bojong. Jalan apa? Bojong. Bojong. Iya. Bangunan ini dinamakan Lawang Sewu karena jumlah 1000 pintu yang banyak. Lawang itu pintu, Sewu itu 1000. Sebenarnya kalau dihitung total pintunya ada 928 ya pintu. 928 daun pintu. Iya. Dan bangunan ini juga Mas Mbak, dibangun itu dilengkapi dengan bawah tanah atau basement. Basement ya. Awalnya Belanda membangun bawah tanah itu nggak ada hubungannya sama penjara. Karena ini kan kantor perusahaan kereta api dan dibuat apa penjara. Kalau Mas Mbak pernah mendengar tentang penjara bawah tanah, itu cerita lalu zaman dulu suatu kependudukan Jepang. Iya. Tapi bukti otentiknya tentang penjara bawah tanah tersebut nggak ada. Makanya kami menyebut itu ceritanya leluhur zaman dulu. Nggak berani bilang kali itu penjara bawah tanah. Soalnya bukti otentiknya nggak ada. Biarpun Jepang menduduki gedung Lawang Sewu tahun 1942. Waktu kependudukan Jepang, Lawang Sewu ini namanya diubah menjadi Rikuyu Kyuku. Ya, Rikuyu Kyuku itu kantor perusahaan kereta api Jepang. Dan di depan sini tetap digunakan untuk kantor perusahaan kereta api Jepang, yang belakang untuk militer. Tahun 1945, tepatnya tanggal 14 Oktober sampai 19 Oktober 1945 terjadi pertempuran 5 hari kota Semarang di depan Lawang Sewu dan sekitarnya antara pemuda Semarang melawan tentara Jepang. Korbannya itu dulu banyak sekali Mas Mbak, dan dimakamkan di jalan depan Lawang Sewu yang sebelah depan yang di area jalan ini. Ya, dulu di depan sini untuk makam korban perang 5 hari kota Semarang. Tahun 1975 makam yang di depan Lawang Sewu dipindahkan ke depan Polda Jawa Tengah, Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal. Segitu banyaknya makam yang ada namanya cuma beberapa saja. Karena pejuang zaman dulu kan
tidak harus tentara. Jadi kalau warga sipil itu telah meninggal nggak tahu namanya siapa, yang pasti belum ada pendataan saat itu. Pahlawan yang dulu saat itu bernama Dr. Karyadi, yang sekarang namanya jadi nama rumah sakit di Semarang. Dr. Karyadi itu kan salah satu kepala laporan dari rumah sakit tersebut, yang zaman Belanda bernama rumah sakit CIZ. Zamannya Jepang bernama rumah sakit Kurusara. Indonesia rumah sakit Dr. Karyadi. Iya, dibangun monumen pemuda ini tahun 1951. Ini sebagai simbol pertempuran 5 hari kota Semarang. Kalau zaman Belanda, depan Lawang Sewu ini memang sudah ada taman bernama Wilhelminaplein, iya, atau Taman Wilhelmina. Bangunan ini Mas Mbak sekarang kan terkenalnya serem ya. Ya karena dulu yang bikin terkenal pertama kali itu acara di dunia lain, makanya terkenalnya serem. Coba kalau dulu yang bikin pertama kali terkenal itu KAI kuliner, pasti dibilangin tempat makan. Iya kan? Memang gedungnya itu untuk KAI. Gedungnya memang milik PT Kereta Api sampai sekarang. Iya, sekarang diubah image-nya sama PT Kereta Api dari yang kesannya serem menjadi museum kereta api. Ada yang mau ditanyakan Mas Mbak? Jadi museum kereta api ya? Iya, sekarang untuk museum kereta api. Ya. Kita masuk lewat sebelah sini, nanti bisa lihat gambar-gambar yang berhubungan sama kereta api. Ini stasiun-stasiun Mas yang ada di DKI yang dilindungi cagar budaya. Ya, ini stasiun Jatinegara, 5 stasiun yang di Jakarta yang dilindungi cagar budaya. Cagar budaya ya. Manggarai, Stasiun Jagan. Priok, Senen, dan Beos atau Jakarta Kota. Manggarai. Kalau yang punya Lawang Sewu bernama Netherlands Indisch Spoorweg Maatschappij atau NIS. Tadi yang bikin apa? Kalau Ambarawa piye Mas? Ya. Ambarawa. Nah, jadi NIS tersebut untuk yang ditunjuk pemerintahan Belanda pertama kali untuk membangun jalur kereta di Indonesia. Bukan KAI ya, bukan Kereta Api Indonesia ya. Sebelumnya ya. Sebelum ada KAI. Zaman Belanda. Ya. Zaman Belanda. Zaman Belanda itu awalnya kereta api dicetuskan sama Kolonel Van der Wicks tahun 1830. Sebetulnya Kolonel Van der Wicks itu mencetuskan pembangunan jalur kereta api untuk militer, Pak.
Untuk militer ya. Ya, untuk mengantisipasi sisa-sisa pasukan dari Pangeran Diponegoro. Ya. Tapi di saat itu nggak direalisasi sama pemerintahan Belanda. Malahan yang direalisasi untuk pembangunan kereta api lori, Barang, kereta api untuk batu bara batu bara ya. di Kutai Kartanegara dan Banjarmasin tahun 1949. Baru kereta api penumpang direalisasi sama pemerintahan Belanda tahun 1863. Akhirnya untuk 1863. pembangunan pertama kali dari Semarang sampai Purwodadi, Jawa Tengah Ya. tahun 1864 selesai 1867. Itu sudah digunakan sepanjang kurang lebih 26 km. Diserahkan ke KAI itu tahun berapa Pak? Kalau diserahkan ke KAI ya setelah perang, Pak. Setelah perang. Iya. Oh. Diserahkan ke KAI itu setelah perang. Setelah perang muncullah perusahaan kereta api Indonesia ini bernama Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Tahun? Itu 1945 Oh, akhir sudah 45. ada. Ya. 1945 akhir sudah ada. Oh. Baru selesai semuanya dikembalikan ke KAI itu 1949 naik, Pak. Oh, 49 ya. Karena kan Indonesia ini merdeka kan 1945 Pak ya. Iya. Tapi kan di sini masih dikuasai militer lagi. Betul. Iya. Jadi di sini baru bersih dari penjajah itu 1949. 49. Baru namanya diperpendek menjadi DKA. KRL sendiri dari 1930 ya udah ada ya. Ini 1924 pun sudah ada. Oh, Pak. 24 ya. Iya. 24 KRL udah. 24 itu sudah ada ininya loh, Pak. Udah ada miniaturnya, udah ada replikanya. Ada di sini replikanya. Semarang ya. Replikanya dulu letaknya di Madiun. Oh, Madiun. Ya, baru dipindah di sini. Setelah di sini digunakan untuk museum kereta api. Ya. Tapi kereta api pertama tuh di Semarang. Untuk kereta api yang jenis Untuk penumpang sama barang. penumpang sama barang Iya. ya. Jadi Kalau yang pertama banget, pertama sekali kereta yang zaman Belanda itu di mana di operasiinnya? Semarang Purwodadi, Pak. Oh, Semarang Iya. Purwodadi tahun 18 1867. 67. Jadi kan, nah itu Semarang Purwodadi. Semarang Purwodadi itu barang ya, militer. Untuk penumpang dan barang. Oh, penumpang dan barang 1867. 67. Tapi sebelumnya kan ada ada buat militer itu tahun berapa? Nggak direalisasi, Pak. Oh. Nanti Jadi awalnya tetap 1867 kereta itu. 1867. Semarang Purwodadi. Purwodadi, Penumpang dan barang. Iya. Ya, siap. Makasih, Pak. Ya. Informasi.
Stasiun Ambarawa dibangun 1873 ya, dengan nama Stasiun Willem I. Willem khusus I. untuk militer. khusus untuk militer. Ya. 1873. 1873. TNI berarti dulu atau masih militer Belanda ya? TNI belum, Pak. Ya. Jadi kalau dibangunnya Belanda pasti militernya Belanda. Belanda ya? Iya. Oke. Siap. Militernya semuanya 1873 ya? Betul. Di situ kan juga ada benteng Willem kan? Ya. Di sebelah-sebelahnya. Jadi zaman dulu itu hanya untuk militer. Ya. Itu untuk pengendali jalur kereta api Semarang Surakarta. Jadi letaknya itu di tengah-tengah. Semarang Surakarta. Betul. Ya. Nanti saya tunjuk. Prasasti ini didedikasikan Untuk direksinya kereta api Oh, yang direksi. bernama Hisidaun. tahun Waktu ulang tahun kereta api yang ke-50 tahun 1913, direksi yang bernama Hisidaun ini pensiun. Sama Serikat Pekerja Kereta Api Netherlands Indispoorweg Maatschappij diapresiasi, dibuatkan prasasti. Ini, Pak. ya. Sampai sekarang untuk marmer sama kayak Berdirinya bawah. kereta api berapa? Tahun berapa? Berdirinya kereta Ya. api apa, Pak? Tadi kan ini direksinya pensiun tahun 9000 berapa? Dari kereta apinya ada sejak tahun Tadi dia berpensiun tahun berapa, Pak? 1913. 1913 kan. Berdirinya Berdirinya maksudnya kereta perusahaan apinya kereta di api Indonesia. Belanda. 1867 di video. DKA. Ini perpendekan dari DKRI. Ini seragam pegawai-pegawai baik itu di kantor maupun di perlintasan. Kalau ini replika, Pak. Terus sejarahnya apa, Pak, ini, Pak? Yang mana, Pak? Terserah mau yang Ini mana sejarah. di mana? Foto stasiun Manggarai saat digunakan. Manggarai. Iya, ini daerah Tangerang. Ini Manggarai. Manggarai. Iya. Jakarta. Ini replika kereta api listrik
1924. Itu sekarang ada di sana warnanya biru. Iya. Kereta api, gerbong kereta api dibawa dari perusahaan kereta api Belanda dan Jerman. Naik kapal seperti ini. Dan yang ini dalamnya kereta kelas 1 saat itu. Kayak Eropa banget. Ya, depan Lawang Sewu dulu keretanya seperti ini dengan seri B. Seri B. Ya, Ini dalamnya Mas interior. itu untuk kereta kelas 1 zaman IP zaman dulu. Sekarang gimana? Masih ada? di Indonesia kayaknya sudah nggak ada. Yo. Soalnya kalau Di zaman Thailand ada. kalau menurut leluhur zaman dulu waktu Jepang masuk ke Indonesia itu banyak sih yang dipindahkan sama Jepang Oh. ke negara-negara jajahan lainnya yang dijajah sama Jepang. Oh, pakai laut ya? Iya, ini rombongan tentara penil. Oh. Patroli naik kereta lori di Pidi Aceh. Oh. Itu bisa muat 4 orang ya? Ya. Oh, Nah, tenaga di manusia Goes, toh? di Goes, oke, iya. oke. Iya. Ini kan stangnya hanya untuk pegangan aja. Biar stabil. nggak untuk belok-belokin karena udah ada jalurnya ini. Ya, sebelah tol Cipularang. Oh iya, Cipularang ya. Ini panjangnya mencapai 300 meter. Iya. Kalau data validnya tentang Jembatan apa ini nih? Cisomang. Oh iya, Cisomang. Kalau untuk data validnya tentang tahunnya nggak ada. Cisomang. Cisomang. Semua paling ini. Kalau belok yang juga ini sih, Mas. di Nagrek. Iya. Nagrek ya. Nanjak. Ini di Cianjur. Namanya terowongan Lampegan. Pegan. Ini di Lembah Anai. Ini Lembah salah satu jalur trek bergerigi. Tengahnya itu ada kirinya lagi, jadi untuk nanjak. Oh, Ini Nanjak. sama kayak ini. Yang bawah ini ada di Lembah Anai. Lembah Anai. Iya, jembatan kereta api Lembah Anai letaknya di Padang Panjang, Padang Sumatera Panjang, Barat. Sumatera Barat. Dibangun tahun 1891. Kalau ini panjangnya hanya 101 meter. Kalau yang ini mencapai 300 meter. Ini stasiun Boitensel. Bogor. Ya, kalau orang sekarang menyebut kotanya dengan nama Bogor. Ya, ini di Sumatera semua. Ini sini masih digunakan sampai sekarang. Bahkan kata orang Padang, jembatan ini pun masih ada sampai sekarang. Kalau saya belum pernah ke situ. Terus atasnya Sidoarjo. Sidoarjo. Jadi dulu itu pusatnya untuk perusahaan kereta api Staatssporwegen itu memang di Jawa Timur. Ya, karena kalau Bukan Semarang ya untuk apa? pusatnya? Perusahaan kereta api SS. Kalau pertama kali di Indonesia itu di Semarang, perusahaannya bernama NIS. Zaman dulu Pak, perusahaan kereta api di Indonesia itu nggak cuma satu, tapi banyak. Saya kan nggak tahu Pak, makanya Ya. nanya. Jadi zaman dulu perusahaan kereta api di Indonesia itu nggak cuma satu, tapi banyak. Antara SS, SJS, STS itu banyak sekali Pak. Ya, itu Kolonel yang Van der Wijk. mencetuskan pembangunan jalur kereta api di Indonesia. Jadi idenya ini tahun 1830. Memang dia meminta itu untuk militer, tapi nggak direalisasi. Yang direalisasi malah pembangunan kereta api di Kutai Kartanegara dan Banjarmasin 1849. Kalau yang ini Bapak bernama Gubernur Jenderal Belanda Johannes van den Bosch. Orang Belanda yang memprakarsai kerja Rodi. Kerja Rodi ya. Dan yang bawah ini pejabat-pejabat pelaksananya semua, dan juga ada pengusaha perkebunan yang bernama Polman.
Ini yang mendanai, salah satu yang mendanai pembangunan gedung Lawang Sewu. Willem Pon. Don Ibon. Baron. Jadi kebanyakan ini pengusaha-pengusaha saham. Karena zaman dulu perusahaan yang punya Lawang Sewu ini Pak, ini ada sahamnya. Netherlands Indies Spoorweg Maskapai. Jadi kalau orang Jawa itu menyebut spoor, itu dari bahasa Belanda. Orang Belanda cuman kalau bilang spoor itu rel kereta. Oh, spoor. Ya. It's called spoor. Dan ini Saham. Pak untuk Netherlands. jalurnya Pak yang saya ceritakan tadi. Tanjung Priok Tanjung Priok Batavia, Bekasi Batavia sampai ke Buitenzorg. Iya. Bogor. Ya, tahun 1888. Ini belum sampai Pak, ini hanya sampai ke Bogor saja. Ini di daerah Tegal. Kalau Semarang itu pertama kali dari sini sampai ke Purwodadi. Ini yang namanya Willem, yang dinamakan orang Indonesia bernama Stasiun Ambarawa. Iya. Jadi ini dulu itu daerah kekuasaannya dari ini, Keraton Solo. Yang zaman dulu dua ini bernama Mataram Kuno, pecah menjadi Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. 1899 udah panjang ya. Sudah banyak. Bahkan Pulau Madura ada loh Pak. Pulau Madura itu dulu ada. Untuk Java and Madura ya. Iya. 1913. 1925. Saya sekarang untuk jalur kereta api itu cuma yang dipakai kebanyakan untuk masuk. Banjarmasin. Jadi Buat batu izinnya bara. sama Sultan Banjarmasin. Waktu pembangunan Anyar Panarukan itu untuk yang menjalankan bernama Gubernur Jenderal Belanda Daendels, dan yang ini bernama Gubernur Jenderal Belanda Baron Slot van den Berg. Jadi untuk ininya berbeda-beda, tapi untuk pencetusnya tetap sama. Berarti yang ini ya 266 kilo. Wow. Jalur kereta api pertama Netherlands Indies Spoorweg Maskapai. Nah, untuk Staatspoorwegen dikasihkan ke Pak.
Stasiun Tambak Sari. Tujuannya ke sini, Pak. Semarang. Samarang. Oh beda sama Semarang. Semarang itu bahasa Jawa setelah merdeka. Pertama kali nama kota ini ya Samarang, diresmikan 1547. Ini yang di Purwodadi. Namanya zaman dulu itu Tanggung. Kalau sekarang disebutnya Tanggung Harjo. Telegraf, alat komunikasi data. Panjang Pak, jembatan kereta. Enggak, ini kalau panjang yang baru 1867 Iya. sampai 2009. Siapa Kalau yang- sudah nominalnya rupiah itu berarti itu sudah tahun 90-an. Iya. Untuk lemari dan tiketnya ini digunakan di daerah Jawa Barat tuh nama kota-kotanya Tadar. Ini kereta api ini warnanya hijau dulu saya naik. Iya.
C, ada yang CC. Jadi seri depannya ini CC, mempengaruhi roda penggerak, Pak. Oh, Kalau C ini kan 1, 2, 3. oh, 3 ya. Iya. Jadi kalau CC 3, 3. 3. Berarti 6. 3, 3, Iya. 6 ya. Kalau yang sana tadi kan F kan Pak, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau FN 6. F. Ini F, Pak. Ya, F. F6. Jadi kayak huruf abjad. Ya, F6 ya. A, B, C, D, Ya. E, F. C 3 ya. Iya. Kalau D Dimulai- ini 4 berarti ya. Ya, dimulai dari seri B. Kecuali kereta yang untuk angkut tebu. Tapi Itu ini beda. TD 3 nih. Yang mana, Pak? Ini TD. Itu untuk angkut tebu, Pak. Angkut Jadi beda. Untuk ini B2. pun beda. Iya. Jadi untuk yang untuk daerah itu beda. Perbedaannya hanya untuk yang di daerah. Ini saja. DSM beda lagi. Beda lagi, Pak. Ini digunakan kebanyakan di Pulau Sumatera. Oh, batu bara Iya. DSM. DSM tetap diambil D-nya saja. Oh, D jadi 4 Iya. ya. Ya, siap. Soalnya kadang kode seperti ini itu kalau yang tunggal itu kebanyakan buatan Eropa. Tapi kalau yang seri double kebanyakan Amerika. Oh, CC double ya, Iya. Amerika ya. F6. Oh, di Ambarawa, Iya. seri B. Berarti 2 ya. Luas. 2 penggerak roda ya. 2 roda ya. Roda gardan. 2 roda. Roda gardannya 2. Apa nih Inhang artinya? Masuk. Oh, masuk. Inhang. Oh, masuk. Ini kucing lawang sewu. Masuk bawah tanah ya. Ini buat penjara itu. Cerita, Bukan? Pak. Oh, cerita. Jadi cerita untuk ceritanya saja. Mm-mm. Tapi kalau validnya kan nggak ada. Untuk data otentiknya kan nggak ada. Dulu aku turun ke Boleh bawah bisa. situ Mas. Terakhir tanggal 1 April 2014. Iya. Kenapa nggak Aku bawa masih ke bisa bawah? begini. Tangganya nggak ada lagi. Walah. Kalau bikin tangga sehari jadi, tapi kalau bangunan kuat seperti ini kan desain titik bawahnya jika dibuat sama kuat ada isinya bangunan ini. Karena Lawang Sewu ini kan museum paling terakhirnya ada di Ambarawa. Oh, komplitnya di Ambarawa ya. Bapak kalau mau lihat ke sana, kalkulator yang tadi itu nggak cuma Banyak ya. tapi lebih banyak di sana. Jadi Tulungagung. Ini atas nih. Ini Mas bagus nih. Ruangan atas. Ruangannya menurut saya berbeda. Dari zaman dulu ya. Ada Masih pintu kuat ya. slab. Sliding. Untuk relnya ada di atas Iya. semua. Kalau ini Itu sliding dari zaman penjajahan. (1918) pohon mangga terbesar sama tertua. orang Belanda membangun gedung Lawang Sewu dengan pintu banyak, itu mengambil struktur budaya dari Jawa. Jadi orang Semarang zaman dulu kalau membangun rumah, misalkan di bagian depannya itu cuma terdapat satu set pintu krediak seperti ini,
berarti kasta sosialnya orang yang punya rumah itu orang biasa. Tapi kalau lebih dari 3 set itu orang mampu. Mungkin pernah lihat rumah zaman peninggalan dulu di bagian depannya ada beberapa set pintu krepia. Untuk tempat daerah Indonesia pintu krepianya ini modelnya berbeda-beda. Ada yang cuma 1 daun yang disebut kupu tarung, ada yang seperti ini budaya ya. Jadi menyimbolkan kasta sosial. Semakin banyak pintunya, semakin kaya orang tersebut. Zaman dulu jalan Bojong ini kan jalan memang untuk perkantoran sampai ke kota lama. Tadi kita parkir sempat renovasi nggak ada ya? Dan ini dia dapat angin yang lebih banyak, tapi yang lebih diutamakan biar nggak gampang dimasukin orang. Ya. Anak-anak nggak gampang kejedot kepalanya. Ya. Kalau orang sekarang kan buka di bawah dan keluar. Kalau pengaman pakai teralis atau itu salah satunya. Toilet semuanya dibuat terpisah dari bangunan utama karena alasan kesehatan. Lalu zaman dulu kalau bikin bangunan pasti toiletnya di belakang dan terpisah karena secara tidak langsung itu sumber penyakit dalam jangka panjang, juga sumber negatif kalau menurut keyakinan. Nah ini Pak ada beberapa foto waktu abrasi. Ini foto tahun 1946 Pak, waktu pemindahan ibu kota ke Yogyakarta. Kemudian ibu kota ke Yogyakarta ya. Iya. Ini kalau lihat foto seperti ini betapa nikmatnya kita yang lahir di zaman sekarang. Ya, betul. Ayo. Kalau lihat seperti ini betapa nikmatnya kita yang lahir di zaman sekarang. Kalau dulu kita seperti ini, jangan-jangan mau jalan-jalan, keluar rumah, mau kerja, turun yang sebelah tadi khusus kanannya. naik ya. Kalau yang tadi Kanan. naik kan dibikin melingkar biar naiknya nggak capek. Kalau ini turun dibikin naiknya langsung ya. aja di bawah.
exit keluar, beres. Kita sudah menjelajah Lawang Sewu dengan sejarah-sejarahnya tentang perkeretaapian di Indonesia dari sejak penjajahan sampai saat ini. Terakhir ada tempat parkir ontel. Satu rak ini bisa untuk parkir 22 sepeda ontel. 22. Kanan 11, kiri 11 dengan Kanan posisi kiri. seperti itu. Ini terinspirasi menaruh kayak. Iya. Kanan 11, kiri 11 ya. Padahal zaman dulu itu berat, makin Beda. enteng, semakin mahal. Iya kan karbon. Pohon asam arang-arang. Jadi dulu yang sekarang kita injek ini Pak, ini dulunya itu laut. Oh, Atau laut. Semarang bawah ini dulunya laut. Iya, di sini laut. Kalau kenapa ada Laksamana Cengho atau Kelenteng Sanpokong? Dulu kan mendaratnya di sana. Ini masih laut. Ya. Setelah menjadi daratan itu tumbuh pohon asam yang banyak di dataran yang baru ini. Sama pemimpin-pemimpin saat itu dinamakan asam arang-arang. Asam Jadilah arang-arang. nama Samarang. Samarang. Diresmikan tanggal 2 Mei tahun 1547. 547. Iya, karena orang Jawa menyebut asam dengan nama asam jadilah Semarang. Itu setelah merdeka, Pak. Setelah merdeka Iya. jadi Semarang. Contohnya kayak yang di foto tadi kan masih Iya. di zaman Belanda namanya Samarang, Pak. Iya, betul. Ya, jadi itu setelah merdeka. Setelah merdeka jadi Semarang. Pohon asam arang-arang. Nah, pohon asamnya nanti ada di video modelnya. Kereta listrik. Kereta api listrik ya. 1924. Keling. Ini masuknya 1 2 3 4 ya, D berarti tipenya. Tipe D. Kombinasi ini Satu satu, baru. ini satu, ini satu, ini satu. Ini dipegang depan gitu. Enteng di sini karena kan nggak ada kabelnya. Kalau di tempatnya sana, wah. Ini setting sepurnya ya, Ya, jalur untuk- ya. Untuk memindah rel. Pindah Ya rel. karena zaman dulu kan relnya cuma rel tunggal. Ya. Jadi kalau mau simpangan atau apa kan dialihkan dulu ke stasiun.
Oh, panas nih. Kalau sampai sini Pak. Pohon mangga. Sedikit keluar. Tanah seluas Kalau mau jaga dulu Pak. 14.000, 2019 bangunan 11.000. Udah selesai exit minus. Beres keluar. Dari Pawang Sewu. Tipe C ya, jadi dia rodanya gardannya 3 gardan, Uang ya? 1, 2, 3. Tipe C 2301. Ini tunggu menang ya.